Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum sistem operasi, di mana praktikum sistem operasi kali ini kita belajar tentang Basel, ya, bekerja dengan Basel. Basel itu salah satu tempat untuk memberi perintah command language yang ada di Linux. Kita menggunakan Debian, ya, salah satu distronya Linux. Nah, nanti kita akan belajar tentang fasilitas yang ada di Basel, yaitu tentang histori pada Basel dan membuat Basel script, ya, script sederhana yang bisa berjalan di Basel. Nanti kita bagi jadi 2 kali pertemuan, yaitu praktikum 5A dan 5B, sama-sama bekerja dengan Basel. Nanti kita ikuti saja praktikum yang ada di 5A ini terlebih dahulu. Jadi sebelum ke praktikumnya, kita lihat teorinya tentang apa itu Basel. Jadi tujuan dari pembelajaran ini harapannya nanti kita memahami sel yang ada di Linux, menggunakan fitur history, jadi digunakan untuk mengulang perintah yang sudah pernah diberikan, bisa menggunakan panah atas atau bisa juga menggunakan angka ke beberapa perintah sebelumnya, begitu ya. Itu salah satu fungsi dari fitur history. Juga history juga memungkinkan kita rubah, ada maksimalnya. Nah, maksimalnya bisa juga kita tentukan. Lalu ada prompt-nya sel. Jadi kalau kita masuk ke terminal, itu kan ada prompt-nya. Prompt-nya itu juga bisa kita customize, bisa kita tentukan sesuai dengan harapan kita. Nah, di praktikum-praktikum ini kalau di awal, biasanya saya selalu merubah terlebih dahulu, merubah prompt ini agar terlihat bahwa yang mengerjakan itu Anda sendiri, begitu ya. Yang mengerjakan Anda sendiri, maka harus dirubah prompt-nya terlebih dahulu. Prompt-nya harus dirubah, setelah prompt-nya dirubah kan terlihat di situ, lalu Anda capture. Begitu di-capture kan terlihat bahwa originalitas bahwa Anda sudah mengerjakan tugas, sehingga prompt ini pastinya kalau mengikuti praktikum biasanya dikerjakan di awal-awal, di pertemuan 1 atau pertemuan 2, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa yang kita kerjakan adalah praktikum kita sendiri. Lalu mengkonfigurasi mungkin ini akan dilanjutkan di pertemuan yang kedua, yaitu melakukan konfigurasi Basel dan menjalankan skrip secara otomatis, membuat dan mengeksekusi skripnya sel sederhana menggunakan VI. Sebenarnya tidak harus VI. Kalau VI itu kan nanti kalau misalnya Anda kesulitan, Anda bisa minta bantuan yang ada di GUI. Editornya yang ada di GUI juga bisa. Tidak harus pakai VI, asal dia bisa digunakan sebagai teks, gitu ya, editor teks. Kemudian memahami job control, memahami stack, sama menggunakan alias. Itu tujuan dari praktikum 5. Jadi nanti 5 ini yang dikerjakan di pertemuan yang ke-7 ini, ada beberapa tujuan tadi, kemudian di antara tujuan tadi kita bagi jadi 2, gitu ya, 5A dan 5B. Sebelum masuk ke praktikumnya, ini yang pertama sel. Sel itu apa? Sel itu ya command language-nya yang bisa digunakan untuk memberi perintah. Sel ditandai dengan adanya prompt. Untuk memakai penggunaan prompt selalu diawali dengan tanda $. Ada beberapa macam sel, itu Borneo shell, ada unique Berkeley atau C cell. Kemudian lah yang kita pakai yang Borneo shell ini ya, Borneo shell. Kemudian di dalam sel itu ada fasilitas. Fasilitas ini ada beberapa file yang memang file itu dipakai untuk
mengcustomize daripada sel tadi. Yang pertama, filenya ada di folder etc/profile. /etc/profile. Ini berisi script yang berlaku untuk seluruh pengguna dari Linux. Semua user akan kalau masuk ke sel itu akan menjalankan file ini terlebih dahulu. Kemudian ada file yang khusus yang nomor 2, profile untuk setiap user. Jadi setiap user itu dia akan menjalankan file bus_profile ini untuk masing-masing user karena dia ada di masing-masing user. Ada di loginnya user. Jadi kita bisa customize misalnya kalau loginnya user apa, kemudian diberi tanda atau diberi pesan juga boleh di situ. Diberikan perintah echo untuk memberi pesan-pesan pada user tertentu. Nah, di sini tidak hanya bus profile, ada juga beberapa file lagi yaitu bus login. Bus login ini akan dijalankan ketika dia login, ya login. Kalau ini ya, bila bus login tidak ada, maka akan dicari bus /profile ini, file yang namanya .profile. Lalu ada lagi bus RC yang nomor 3. Ini akan dieksekusi untuk memindah dari sel ke sel yang lain melalui instruksi SU, ya super user, ya, singkatan dari super user. Jadi kalau kita pindah dari sel ke sel yang lain itu akan dijalankan bus RC-nya, tidak harus login dan logout. Kemudian ada lagi bus logout. Bus logout pada saat logout maka bus akan mencari file logout untuk dieksekusi. Bus logout untuk dieksekusi. Bila tidak ada ya dia tidak dijalankan gitu ya. Jadi dia akan dijalankan ketika dia logout. Ini contohnya dari file yang namanya etc.profile. Ini kalau ada tanda crash ini kan menunjukkan bahwa dia komen begitu ya, keterangan. Kemudian ini ada path sama dengan ini menunjukkan path-nya. Path itu jalurnya. Jadi kalau kita menjalankan perintahnya tidak ada atau kita mengetikkan sesuatu dan sesuatu itu tidak ada di perintah, maka dia dicari di sini di path ini. Nah, ini file-file eksternalnya. File-file exe yang bisa dijalankan. Path jalur gitu ya. Kemudian PS1 yang tadi PS besar, P dan S-nya besar sama dengan ini digunakan untuk merubah dari prompt-nya. Ini untuk usernya, kemudian home ada di mana, kemudian ini W itu direktorinya, kemudian tanda $. Kemudian ada lagi umas 022, ini untuk masking kalau kita membuat file maka akan dibuat file 0 itu maskingnya tidak ada. Berarti kalau 2 itu berarti 010, 01 RWX berarti RWW-nya yang diaktifkan. Disorkan ya ini nanti. Untuk ini yang pertama untuk user, ini untuk group, ini untuk others. Kemudian ada user ID, run, logname, user, mail diarahkan kemana, hostname, kemudian nah ini tadi setting daripada history, his size-nya sebanyak 1000. His file size juga di set 1000. Ini contoh dari isi dari etc profile. Kemudian ada bagian path ini jalur ya sudah tadi merupakan nama direktori. Bila instruksi diberikan dari prompt cell, maka instruksi tersebut dicari pada jalur yang ditentukan tadi. Kalau tadi Anda mengetikkan sesuatu, Anda mengetikkan perintah atau memanggil perintah. Kalau memanggil perintah, dikomenkan, diketikkan. Setelah diketikkan, itu akan dicek dia termasuk external comment apa tidak. Nah, kalau tidak, maka dia akan dicari ke dalam file. Filenya ada tidak di direktori kita, tempat kita bekerja. Kalau tidak ada, maka dia akan mencari lagi di
pad yang sudah di-set. Ini ada pad-nya akan di-set, dia akan dicari di bin ini. Nah, tempatnya. Itu fungsinya pad untuk mencari jalurnya dia. Kemudian PS tadi sudah saya jelaskan tadi, PS1 adalah prompt di mana username, ada username, kemudian ada host-nya, H itu host, hostname, username, hostname, kemudian W itu tempat kita bekerja, direktori tempat kita bekerja. Ini tentang history. History tadi kan kita bisa mengulang perintah-perintah yang sebelumnya begitu. Ini ada navigasi pada history menggunakan karakter kontrol, misalnya kita bisa minta bantuan Ctrl P untuk melihat instruksi sebelumnya, P itu previous, Ctrl N itu untuk instruksi berikutnya, lalu tanda seru untuk kembali ke instruksi sebelumnya. Tanda seru min 3 itu artinya kita akan mengulangi 3 instruksi sebelumnya. Kemudian kalau tanda seru 88 ini tidak ada tanda minusnya, berarti kita akan mengulangi instruksi nomor 88. Jadi masing-masing instruksi nanti akan diberi nomor oleh dia, dan diberi maksimal kalau tadi di set size-nya 1000, ya nanti sampai size-nya sebanyak 1000. Kemudian yang nomor 4 tentang Bascript. Bascript ini tentang file yang berisi program ya yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi Bascript menggunakan titik sebelum file Bascript ini, jadi titik ini bukan apa-apa, ini pakai tanda titik gitu ya. Sebelum file Bascript yang artinya dieksekusi oleh sel dan tanda slash ini ya, slash ini berarti tanda Bascript berada di direktori saat itu, direktori aktual gitu ya. Slash titik slash kemudian dijalankan Bascript-nya. Kemudian yang nomor 5 job control. Job control adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Sebuah job dianggap selesai bila eksekusi programnya selesai. Eksekusi job adalah sama dengan eksekusi program, baik melalui background maupun foreground. Job itu nama lain dari proses. Proses itu adalah program yang sedang berjalan. Ya, program yang sedang berjalan. Ya, program yang sedang berjalan itu melewati beberapa state. Ya, state-nya itu mulai dari state new, ready, running, bisa terminate, bisa waiting, kemudian running lagi, sampai dia terminate. Yang nomor 6 itu ada VI. VI ini editornya daripada command language. Anda bisa menjalankan atau membuat file pakai VI. Selain metode-metode pembuatan file pada praktikum sebelumnya, bisa pakai perintah cat, tile, dan teman-temannya itu. Atau Anda bisa minta bantuan teks editornya yang ada di Linux gitu ya, teks editor yang ada di Linux untuk membuat file. Nah, kalau Anda menggunakan VI, maka tampilannya itu masih menggunakan tampilan mode teks, maka ada beberapa perintah yang harus dihafal. Ya. Perintah-perintahnya yaitu yang ini. H untuk pindah kursor ke kiri, C pindah kursor ke kanan 1 karakter, K, dan seterusnya ini. Nah, ini harus dihafal begitu untuk menjalankan memindah-mindah kursor gitu. Ini ada beberapa perintah sampai akhir, nanti kita coba kita jalankan. Sampai nanti untuk mengakhiri itu pakai titik 2 wiki. Wiki itu write dan quit. Nah, kalau quit saja tanpa write nanti bisa wiki tanda seru gini berarti keluar, tapi tidak tersimpan apa yang ada di tulisan kita tadi. Nah, sebelum praktikum mestinya Anda menjalankan terlebih dahulu, Anda pelajari yang fitur-fitur yang di atas dengan membuktikan bahwa Anda sudah menguasai, yaitu dengan menjawab daripada tugasnya ini. Nah, tugasnya yaitu
apa yang dimaksud dengan sel dan sebuah sel yang ada di sistem operasi Linux. Nah, ini dijawab. Kemudian apa yang dimaksud dengan bus profile pada bus cell? Tadi sudah saya terangkan di depan tadi. Anda bisa gunakan itu untuk menjawab dianggap dikerjakan sebelum praktikum yang menunjukkan bahwa Anda sudah siap untuk menjalankan praktikum. Yang nomor 3 yaitu apa yang Anda ketahui tentang bus RC tadi sudah juga. Yang nomor 4 apa yang dimaksud dengan history tadi sudah juga saya terangkan history. Apa kegunaan perintah history? Sebutkan cara-cara menggunakan history, perintah-perintah yang pernah digunakan oleh user. Yang nomor 5, cobalah menggunakan editor VI yang barusan kita jelaskan tadi dengan mengetik dan pahami perintah-perintah, mencoba perintah-perintah yang di atas tadi. Nah, kemudian menjalankan sampai menulis sebuah tulisan di VI dan selesai begitu ya, sampai selesai sampai wiki tadi. Perintah terakhir adalah write dan keluar quit. Nah, tiba saatnya kita pada praktikum yang di sini mestinya Anda kerjakan dulu, Anda kerjakan sampai selesai, kemudian digunakan untuk tiket sebagai Anda boleh praktikum gitu. Mestinya ini dikerjakan dulu, kemudian Anda boleh praktikum. Nah, saat praktikum kita bisa gunakan Debian ya atau distro yang lain. Kemudian ini kebetulan saya pakai Debian. Kemudian Anda cari terminal. Kalau sudah ini kelihatan terminal, baru kita siap untuk menjalankan praktikum-praktikum yang ada. Ini contohnya praktikum pada profil 1. Ini Anda bisa ketikkan kursornya harus diklik pada ini dulu ya. Yang aktif. Perintahnya ls. Misalnya saya kasih min L, ls min long. Long itu artinya menampilkan semua. Dan kita pengen tahu kita berada di direktori mana. Kalau di praktikum di sini, ini ls min A. Nah, kita coba kita lihat ls. Oh, kursornya harus diaktifkan di sini. ls min A. Di situ kan ada perintah di sini. Ini ada bus more, bus profile ini. Ini ada bus history, bus logout, lalu bus profile mana ini ya? Bus profile, bus logout ada, bus profile, bus RC ada. Bukan bus profile, tapi di sini adanya dot profile. Coba perintah selanjutnya yaitu more. More itu untuk melihat, menampilkan. Jadi kita ketikkan more dot profile. Nah, di situ kalau kita perintahkan more dot profile, more itu untuk menampilkan per layar. Ya. Kalau kita ketik more, begitu nanti dia akan tidak langsung tampil semuanya. Kalau kita coba bandingkan dengan perintah cat, nah ini sambil sekalian belajar history. Saya ketikkan panah ke atas, maka perintah yang barusan saya perintahkan tadi akan muncul. Nah, ini more-nya saya ganti jadi cat. Bandingkan dengan perintah cat. Nah, kalau perintah cat langsung semuanya, kita tidak bisa melihat per layar ya, per layar. Untung ini ada scroll-nya. Kalau
kita tidak ada scrollnya, maka sudah tidak bisa terlihat. Ini kalau kita pakai, saya ulangi lagi, 2 perintah sebelumnya berarti panah atas 2 kali. More begini kan ada more yang tertampil itu adalah 80%, berarti baris pertama masih terlihat. Ini ada skripnya. If, ini kalau ada tanda crash begini, ini artinya dia komen begitu ya. Kemudian ada if, perintah if, lalu sampai dia if, kalau di Linux diakhiri dengan VI. Nah, if ini punyanya if yang di sini. V yang di sini punyanya if yang di atasnya. Ini contohnya kalau kita melihat file daripada filenya profile gitu ya. Filenya profile. Ini kalau saya tekan enter. Nah, kalau Anda sudah bukti bahwa Anda sudah melakukan percobaan 1, maka Anda bisa mengcapture daripada hasilnya ini. Kemudian ini file bus profile itu di hidden. Jadi kalau Anda perintahkan ls saja, maka dia tidak akan muncul ls. Mana ini tidak ada ini. Desktop, dokumen, gambar, musik, nah ini tidak ada. Nah, untuk menampilkan file yang di hidden, yang tidak terlihat, itu ls-nya ditambah dengan ls min a. Nah, di sini baru muncul file-file yang di hidden, bus rc, kemudian profile, bus history, bus logout, itu muncul semua, ada di directory home kita. Ya, ada di directory home kita. Kesimpulannya bahwa opsi -A itu untuk menampilkan file yang di hidden. Kemudian yang nomor 2, bus logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing job atau digunakan untuk membersihkan file-file yang sedang bekerja. Karena sudah logout maka dianggap sudah selesai, maka job-nya juga harus diterminate, job-nya harus dihentikan. Nah, cara menghentikannya ada di perintah yang tertulis di bus logout. Coba kita lihat isinya daripada bus logout. Cat kelihatannya kecil ya. Kalau kecil ya tidak usah pakai more, kita pakai cat saja. Bus underscore logout. Nah, tidak ada berkas. Keliru tulisannya. Bus logout. Nah, ini clear, perintahnya untuk membersihkan. Clear console min key, kemudian quit. Fungsinya untuk keluar gitu ya. Jadi bus logout itu fungsinya untuk membersihkan job yang diberikan. Nah, ini tadi sudah yang praktikum kedua, yaitu dengan menggunakan anak panah. Jadi kalau kita gunakan anak panah, maka jejak-jejak perintah yang kita berikan pada Linux itu sudah tersimpan begitu ya. Panah anak, panah ke atas sama panah ke bawah. Kemudian berikutnya berikan basel beberapa perintah untuk diingat, masukkan perintah dan tekan enter setiap baris. Ini contohnya. Ini kalau kita ikuti saja yang ada di sini. Yang pertama perintah cd begitu ya. cd. Kemudian kita perintahkan ls min l / etc. Maksudnya apa? Kita akan menampilkan isi dari folder etc. Nah, ini. Kemudian perintah lagi ls min l. Nah, ini di direktori kita, direktori saya, makanya ini ada tulisan roset ini karena
Saya di direktori saya, sementara yang di atas itu adalah direktori yang ada di ITC. Nah, makanya isinya berbeda. LS itu kan untuk menampilkan isi dari perintah. Lalu ada WOAMI, ini ada di praktikum yang pertama, melihat siapa kita, WOAMI, WOMI, nah, ada tulisan Rosid berarti karena saya pakai Linux yang sudah saya install dan namanya usernya namanya Rosid. Nama lain kita bisa pakai who, ya perintahnya ini ada Rosid TTY2, ada di terminal dengan identitas TTY2. Nah, TTY2. Kemudian untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang sudah diketikkan. Kita coba kita ketik history. Nah, ini tadi jejak-jejak perintah kita akan dicatat dan ada nomornya. Ini mulai dari awal tadi. 1 ls, who, call, ls, ketik perintah. Nah, ini enggak ada nih tadi. Iya, ini punyanya script ini kelihatannya. Semua akan tersimpan di situ. Yang barusan kita ketikkan ini ada history ini tadi. Ya, video pertama saya bagi jadi 2. Video pertama saya kira cukup sampai sekian. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua biar tidak terlalu panjang ya videonya, nanti bisa diikuti. Nanti video yang kedua langsung kita praktek. Yang tadi kan ada teorinya. Kita akhiri dulu video yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.